Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas, Rabu 7 Februari 2024. Mari kita menyiapkan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang menerangi setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema yang akan kita renungkan, peran orang Kristen dalam dunia politik. Karena ini masih terkait suasana menjelang pemilu. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Roma 13, ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh, namun saya akan membacakan ayat yang pertama sebagai dasar perenungan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, Tuhan menempatkan orang-orang Kristen dalam dunia politik agar kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan itu dapat ditegakkan. Meskipun dunia politik penuh dengan intrik dan taktik, namun Tuhan menempatkan orang-orang Kristen untuk bisa ambil bagian di dalam kehidupan pemerintah dalam dunia politik ini, supaya melalui kehadiran mereka, orang-orang Kristen sebagai pejabat di dalam kepemerintahan, itu memberikan satu peran sebagai garam dan terang. Sekalipun di dalam kondisi yang sulit, tetapi sungguh bukan kebetulan kalau ada orang-orang Kristen di dalam pemerintahan, di dalam dunia politik, itu kiprahnya, walaupun terasa tidak besar dampaknya, tetapi ada rencana Tuhan. Maka itu melalui surat Roma 13, firman Tuhan mengingatkan bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi pemerintah yang ada di dalam kondisi perpolitikan yang seperti apapun, itu Tuhan berdaulat. Tuhan turut campur tangan. Tuhan intervensi di dalam satu kehidupan pemerintah. Maka itu firman Tuhan tadi menegaskan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Pengertian takluk di sini adalah berdasarkan iman kepada Kristus, supaya tanggung jawabnya itu kepada Tuhan. Maka itu kenapa di dalam ayat ini dikatakan, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dengan kata lain bahwa keberadaan pemerintah, baik pemerintah yang sehat, yang benar, yang baik maupun pemerintah yang buruk, itu sama-sama punya tanggung jawab di hadapan Tuhan, yaitu melalui para pejabat, melalui orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan itu, sebagai bagian di dalam dunia politik yang dijalani. Tanggung jawab penuh kepada Tuhan. Maka itu kalau ada orang Kristen yang ada di dalam pemerintahan, memiliki peran yang sangat penting, berfungsi sebagai garam dan terang. Garam itu tidak harus banyak, terang itu juga tidak harus begitu cemerlang cahayanya, tetapi sekalipun kecil, sekalipun sedikit, itu memiliki satu peran yang sangat besar bagi Tuhan. Maka itu, walaupun pemerintah atau para pejabat yang ada itu melakukan tindak kejahatan, misalnya korupsi, menyeleweng, dan seterusnya, nah justru disitulah orang Kristen itu punya peran, supaya bisa menggarami, bisa menerangi, tidak ikut larut. Maka itu sangat memprihatinkan jikalau ada orang-orang Kristen yang masuk di dalam dunia politik, justru tidak memancarkan akan terang Kristus.
tidak menjadi garam di dalam kebenaran, maka sekalipun pemerintah yang ada, yang saat ini mementingkan golongan-golongan tertentu, nah justru disitulah orang Kristen perlu hadir, supaya peran daripada orang Kristen ini bisa mencerminkan dan mewujudkan kesejahteraan bagi semua warga negara, tanpa memandang golongan tertentu. Nah, kita bisa melihat salah satu contoh politikus di dalam perjanjian lama, yaitu Daniel. Daniel ditempatkan oleh Tuhan sebagai pribadi yang takut akan Tuhan. Dan inilah yang menjadi garam dan terang di dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar, di mana Daniel dan beberapa teman yang ada itu memiliki iman yang takut akan Tuhan. Sehingga di dalam dunia politik yang dijalani waktu itu berpusat kepada Tuhan, sekalipun harus menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan, godaan, iming-iming dan seterusnya. Tetapi Daniel tahu bahwa dirinya ditempatkan oleh Tuhan di tengah dunia politik yang ada pada saat itu, di dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar. Daniel dapat berfungsi sebagai garam dan terang, sehingga melalui kehidupan Daniel yang takut akan Tuhan, ini dapat dirasakan oleh pemerintahan Raja Nebukadnezar yang ada pada saat itu. Jadi Daniel tidak takut kepada partai, Daniel tidak takut kepada kelompok tertentu atau orang-orang penguasa tertentu. Dia juga tidak takut akan ketenaran yang bisa menghilangkan dia, tetapi dia takut akan Tuhan. Sebab segala sesuatu akan berlalu, tetapi Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas pemerintah itu yang menjadi pusat daripada Daniel. Maka itu keluarga damai, biarlah kita sebagai orang Kristen memiliki peran di tengah dunia politik yang ada untuk menjadi garam dan terang melalui hidup kita yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menolong kami, untuk kami sebagai orang Kristen ketika terjun di dalam dunia politik. Kami tidak anti politik, tetapi kami justru dipakai Tuhan untuk menjadi garam dan terang di tengah dunia politik yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan kekacauan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.